Di 15 Januari, mahasiswa kembali turun ke jalan untuk menuntut ketidaksetaraan penanaman modal asing yang menguntungkan beberapa kelompok pada masanya. Pemberantasan korupsi yang menjadi isu dan tingginya harga kebutuhan pokok menjadi alasan yang membuat mahasiswa untuk turun. Halo kawan semua, selamat datang kembali di segmen konten Bicara Bagus bersama saya, Bagus WS. Nah, kali ini kita akan bahas peristiwa yang terjadi pada bulan Januari, namun dengan tahun yang berbeda. Peristiwa ini disebut Malari atau biasa disingkat menjadi Malapetaka 15 Januari di tahun 1974. Salah satu peristiwa kelam di zaman Orde Baru. Peristiwa Malari merupakan malapetaka yang terjadi pada masa itu. Nah, peristiwa Malari sendiri adalah demonstrasi mahasiswa yang berujung kerusuhan besar yang terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa ini berawal dari rencana kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakue ke Indonesia dan juga kisruh tentang investasi asing pada saat itu. Mahasiswa sebenarnya menyambut kedatangan Kakue pada 15 Januari atau sebelum itu 14 Januari dengan melakukan demonstrasi di Bandara Halim. Namun karena penjagaan yang sangat ketat, para demonstran tak bisa masuk dan mendapatkan halangan dari militer pada masa itu. Nah, keesokan harinya di 15 Januari, mahasiswa kembali turun ke jalan untuk menuntut ketidaksetaraan penanaman modal asing yang menguntungkan beberapa kelompok pada masanya. Pemberantasan korupsi yang menjadi isu dan tingginya harga kebutuhan pokok menjadi alasan yang membuat mahasiswa untuk turun dan membela rakyat pada masa itu. Lalu tuntutan yang lain yang dikabarkan kepada pemerintah pada masa itu adalah untuk menuntut pembubaran asisten penasihat pribadi atau ASPRI presiden. Sejak berakhirnya pemerintahan Soekarno, modal asing menderas masuk ke Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang membuka lebar investasi masuk ke Indonesia. Nah, di tahun 1970-an inilah dari sekian banyak modal asing yang masuk ke Indonesia, modal Jepanglah yang tampak paling sangat banyak masuk ke Indonesia, terutama di bidang otomotif. Di bidang otomotif ini sangat membanjiri produk-produk yang masuk ke Indonesia. Mahasiswa menilai menderasnya modal Jepang itu sebagai modal yang sangat meresahkan dan sebagai model penjajahan baru untuk Indonesia. Pada kunjungan Perdana Menteri dianggaplah oleh mahasiswa sebagai momentum untuk melakukan aksi protes dan momentum itu tidak dilewatkan oleh mahasiswa. Namun, protes Malari tak hanya soal keresahan terhadap modal asing. Sejak 1970-an memang mahasiswa sering memberikan kritikan karena berbagai kisruh atau permasalahan yang terjadi di Indonesia pada masa itu. Misalnya peranan teknokrat pro Barat dalam mendikte kebijakan pembangunan dominasi militer dalam bisnis dan politik, hingga proyek mercusuar TNI yang memboroskan anggaran negara. Jalannya aksi pada tanggal 15 Januari 1974 sekitar pukul 8.00 WIB pada waktu itu, mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta mulai berkumpul di kampus Universitas Indonesia. Di Salemba, setelah masa terkumpul, mereka bergerak menuju kampus Trisakti di Grogol. Saat itu, begitu mendekati Jalan Tanah Abang di Museum Nasional, konvoi mahasiswa dihentikan tentara dan dipaksa berbelok ke Harmoni. Begitu tiba di Jalan Juanda, mahasiswa kaget menyaksikan sisa-sisa kerusuhan dan pembakaran. Nah, hari itu
bersamaan dengan aksi protes meletus aksi kerusuhan di sejumlah tempat di Jakarta, mulai dari Pasar Senen. Kerusuhan menjalar ke sejumlah lokasi seperti Tamrin, Sudirman, bahkan sampai ke Jalan Diponegoro. Akibat kerusuhan yang meletus di hari itu, sebanyak 11 orang meninggal, 300 orang mengalami luka-luka, dan 775 orang lainnya ditahan oleh aparat. Selain itu, kerusakan juga menyebabkan 807 mobil dan 187 sepeda motor terbakar. 144 bangunan yang dilaporkan rusak dan 160 kg emas hilang di toko-toko perhiasan yang ketika itu diperkirakan senilai 2,6 miliar juga terbakar habis, seperti pembangunan proyek Pasar Senen pada masa itu. Nah, kalau kita melihat panjang bahwa perjalanan gerakan mahasiswa dan peristiwa Malari yang menewaskan banyak orang di bulan Januari memang sangat-sangat memberikan dampak yang besar. Dampaknya itu tadi, banyak orang yang meninggal, dan setelah kejadian itu aparat menyalahkan mahasiswa sebagai dalang dibalik kerusuhan tersebut. Namun mahasiswa menyangga dan menyebut aksi tersebut yang mereka lakukan ke Salemba, ke Grogol berlangsung damai. Setelah kerusuhan, Presiden Soeharto mengambil langkah dengan mencopot Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, yaitu Jenderal Sumitro. Dia dianggap bertanggung jawab terjadinya kerusuhan dan korban tewas. Pencopotan ini menimpa orang-orang terdekat Sumitro juga. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara atau BAKIN pada masa itu, Sutopo Juwono, dicopot dan digantikan oleh Yoga Sugomo. Sementara Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia yang saat itu menjadi penggerak para mahasiswa berdemonstrasi, Hariman Siregar, dinyatakan bersalah oleh pemerintah dan dijatuhi hukuman penjara. Sungguh sulit juga ya menjadi mahasiswa pada masa itu, ancamannya penjara, dan bahkan banyak beberapa kasus HAM yang hilang. Baru-baru ini istri dari Wiji Tukul meninggal dan tidak melihat pusara si Wiji Tukul sampai saat ini, sampai di akhir hayatnya. Nah, berlanjut ke peristiwa Malari, tuntutan pembubaran ASPRI tercapai dan lembaga itu dibubarkan. Meski begitu, mantan pemimpin ASPRI yaitu Ali Murtopo dipindah tugaskan ke BAKIN. Hingga saat ini, kawan, dalang utama di balik kerusuhan peristiwa Malari belum diketahui. Itulah sejarah peristiwa Malari Malapetaka pada 15 Januari 1974. Mungkin segitu dulu kawan. Sampai jumpa di lain kesempatan di segmen Bicara Bagus versi monolognya. Salam literasi, Bagus WS.